Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Rizky DJ dari Panen Aset. Kali ini gua ingin membahas satu saham yang paling favorit di kalangan investor muda, yaitu sahamnya. Sekarang gua akan bahas satu saham Sido Muncul. Kenapa sahamnya terus turun? Cukup parah ya turunnya, dari 27 Juli sampai sekarang kita masuk di tanggal 13 Oktober dia terus turun. Kenapa sih saham Sido turun terus, padahal dia juga sehat dalam fundamentalnya ya kan, hutangnya dikit. Banyak faktor ya yang kita lihat. Sekarang ini gua akan bedah atau gua akan sharingkan di satu sisi fundamental dan di satu sisi teknikal. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih lanjut saham Sido akan dibawa kemana, kalian tonton ini sampai habis. Yang pertama gue ingin bahas dari sisi fundamentalnya nih. Gue udah buka laporan keuangan di kuartal kedua tahun 2022 nya Sido Muncul. Kalian bisa akses itu di dx.co.id. Jadi kalian bisa lihat laporan keuangan ke seluruh perusahaan yang tercatat di bursa saham. Lihat nih, anak perusahaannya dari Sido Muncul itu ada 4 ya. Yang pertama itu PT Muncul Mekar ada di Semarang, PT Semarang Herbal Indo ada di Semarang juga, PT Berliko Mulia Farma ada di Jogja, dan yang keempat itu ada Muncul Nigeria Limited, itu ada di Nigeria. Oke, kita lanjut ya. Perlu perhatikan juga nih di sini nih, ini kan ada laporan keuangan kuartal kedua nih ya kan. Dan yang kedua kita lihat nih satuannya apa yang dilaporkan, jutaan. Oke, kita lanjut langsung. Lihat dari posisi balance sheet-nya. Di sini jelas ya, kas dan setara kasnya itu menurun dari tahun 2021 sama-sama kuartal kedua. Itu di tahun 2021 uang kas dan setara kasnya itu sebesar 1M. Tetapi di tahun 2022 dia menurun menjadi 600 juta. Nah, kita lihat juga nih jumlah aset lancarnya di sini juga menurun 1,7M. Di tahun 2021 itu jumlah aset lancarnya 2,2M. Jadi keseluruhan total aset yang dipunya Sido itu juga menurun. Dari aset lancar ataupun tidak lancar itu menurun dari 4M ke 3,5M. Ini dari posisi asetnya ya. Kita lihat dari posisi liabilitas dan ekuitasnya, ya kan, hutangnya. Memang di sini Sido mempunyai hutang jangka panjang dan jangka pendek itu hanya sebesar 337 juta. Ini malah menurun ya, bagus nih, lebih bagus nih. Dari tahun 2021 hutangnya itu 597 juta. Menurun sekitar hampir 300 juta ya, mungkin ya, bisa dikatakan baik nih. Nah, di sini juga ekuitasnya juga menurun dari 4M ke 35M. Di sini harus sama ya, jumlah liabilitas dan ekuitas itu harus sama dengan total aset. Di sini nih 3577836. Di sini juga harus sama nih 3577836. Itu kalau dari posisi balance sheet atau dari laporan balance-nya, neracanya dia lah. Yang kedua ada laporan laba rugi, income statement ya kan. Di sini juga dia mengalami penurunan nih, cuman tipis sih, sekitar 30 jutaan. Ini dia menurun pendapatannya. Jika di breakdown lagi, dikurang-kurangin segala macam, dan hasilnya laba bersihnya itu dia mendapatkan nih, bisa nih laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar 446 juta laba bersih. Itu dia menurun ya dari tahun 2021 di kuartal yang sama. Ini juga bisa trigger nih kenapa dia bisa turun, karena pendapatannya itu sedikit menurun. Bisa dibilang hampir sama laba brutonya, tetapi di sini laba bersihnya dia cukup lumayan tipis sih turunnya. Nah, dari sini gue bisa bahas dua poin itu yang penting kalian dalam menganalisa satu saham dengan fundamental. Kita bahas dari sisi teknikalnya. Kita bisa lihat nih, si Sido itu melaporkan laporan keuangan kuartal keduanya itu pada tanggal 29 Juli 2022. Kita lihat nih candle ini nih. Candle ini 29 Juli 2022. Dia langsung ngebreak ke bawah. Dari tadinya sideways, dia langsung ngebreak ke bawah dan melanjutkan penurunannya sampai sini. Dari 29 Juli sampai ke 30 Agustus itu dia cukup lumayan tajam penurunannya. Penurunannya sebesar 27%. Wah, itu cukup lumayan dalam ya. Dari 29 Juli ke 30 Agustus itu dalam sebulan turun 27%. Setelah itu dia membentuk fase sideways lagi. 12 Oktober dia ngebreak lagi ke bawah. Itu tandanya benar-benar dia harus turun lagi, itu berarti dalam, seperti halnya ini nih, dalam sideways ini, jika dia ngebreak ke atas dia akan terus melanjutkan ke atas. Jika dia break bawah seperti ini, dia akan terus melanjutkan penurunan sampai bawah. Semuanya cukup dalam ya. Di sini juga supportnya ditembus nih.
dia berhenti sideways di Oktober itu ditembus support yang kuat nih, 1 2 di sini sideways ditembus sama dia. Ini kemungkinan terdekat itu dia larinya ke angka sini nih, terdekat area 600-an itu juga udah ditembus sama dia. Nanti mungkin dia sideways lagi di sini. Jika dia ngebreak lagi ke bawah, dia akan kembali di harga ketika COVID-nya di sini nih, di angka 500-an. Nah, untuk kalian yang ingin masuk atau ingin keluar, kalian pertimbangkan lagi aja untuk saham Sido munculnya ya. Sampai sini gue sudah menjelaskan dari sisi fundamental dan sisi teknikal satu saham Sido muncul. Jadi di sini gue tidak menyarankan jual atau beli. Di sini pure gue hanya mengaplikasikan apa yang sudah gue ajarkan dalam menilai saham. Jadi kalian bisa pertimbangkan lagi apa yang kalian sudah pelajari. Jual beli ada di kalian, keputusan semua dari kalian. Nah,